Sahabat BDKA yang tersayang, kemarin peristiwanya ngeri sekali ya. Pembantaian besar-besaran di Nob. Ini menunjukkan kebobrokan pemerintahan Saul yang misi hidupnya bukan melawan musuh Allah. Dan masih ditambah lagi membunuh orang yang diurapi Allah. Tapi aneh banget, rakyat Israel masih tetap berpegang pada raja yang ditolak Tuhan itu. Hal ini bertolak belakang dengan Daud. Dia mencari kesempatan untuk melawan musuh Allah orang Filistin itu. Coba lihat bagaimana Daud meminta nasihat Tuhan atas serangan orang Filistin. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan hamba Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu pada hari ini untuk menolong kami dan menopang kami, sehingga ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, sungguh hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami dapatkan dari penjabaran firman Tuhan ini, menolong kami untuk bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan, yang semakin hari mengarah kepada kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, seharusnya seluruh penduduk Israel, termasuk tentara-tentara Israel ini, ketika telah menyaksikan akan kebiadaban daripada Saul yang telah membunuh para imam dan penduduk kota Nob, baik dari laki-laki dan perempuan dewasa, anak-anak dan bahkan bayi-bayi, seharusnya seluruh rakyat Israel menolak Saul untuk menjadi raja atas mereka. Tetapi karena sistem pemerintahan daripada Saul ini yang ditonjolkan adalah kekejaman, otoriter, maka tak satu pun dari mereka yang menolak Saul untuk menjadi raja atas mereka. Dan yang paling mereka senang adalah karena setiap tindakan Saul tidak pernah Saul menanyakannya kepada Tuhan. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Daud, bahwa Daud di dalam segala tindakannya selalu menanyakan kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daud berada di Goa Adulam, Daud mendapatkan kabar bahwa daerah Kehila sedang diserang oleh pasukan Filistin. Dan pasukan Filistin ini berhasil menduduki daerah pengirikan gandum. Apa sih daerah pengirikan? Daerah pengirikan itu merupakan daerah yang cukup luas. Di situ biasanya dipakai untuk menjemur daripada hasil panen gandum, sekaligus merupakan daerah untuk mengolah gandum tersebut menjadi bahan makanan bagi umat Israel. Ketika didengar hal ini oleh Daud, tentunya Daud bukan menjadi orang yang senang, tetapi Daud menjadi orang yang sangat bersusah hati, karena itu adalah bagian dari bangsanya sendiri. Ketika Daud mendengar hal ini, maka Daud segera menanyakan kepada Tuhan. Tuhan Allah Israel, akankah aku pergi ke Kehila untuk mengalahkan orang Filistin? Tuhan menjawab, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Maka ternyata daripada teman-teman Daud yang menyertai itu, sangat tidak setuju. Kenapa? Mereka mempunyai alasan bahwa saat mereka ada di Yehuda itu pun mereka sedang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Nah, ketika Daud mendengar perkataan ini, Daud tidak langsung menyetujuinya. Tetapi Daud kembali bertanya kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Allah Israel, haruskah aku pergi ke Kehila? Maka Tuhan menjawab, pergilah, karena aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ketika itu disampaikan Daud kepada seluruh pengikutnya yang berjumlah 600 orang itu, maka segeralah mereka berangkat menuju ke Kehila. Dan di situ Daud bertempur melawan orang-orang Filistin. Tidak mengalami kesulitan karena Tuhan menyertai Daud. Dan seluruh orang Filistin berhasil diporak-porandakan, berhasil dikocar-kacirkan, sehingga mereka lari meninggalkan Kehila. Dan Daud mendapatkan kemenangan bersama dengan rakyatnya itu karena atas perlindungan dan pertolongan Tuhan.
Nah, tak lama kemudian datanglah berita itu kepada Saul bahwa Daud sedang berada di Keila. Ketika mendengar hal itu, wah, Saul senang luar biasa. Dia menganggap inilah saatnya. Tuhan telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Karena Daud sudah masuk ke dalam kota Keila yang berbintu dan berpalang. Artinya Daud tidak bisa lolos dari situ. Anak-anak sekalian, saat itu kita melihat betapa tumpulnya hati Saul. Karena dosa-dosa dan kebencian itu telah ada di dalam hidupnya. Padahal itu bukan kehendak Allah bahwa Daud diserahkan kepada Saul. Nah, anak-anak sekalian, tak lama juga kemudian Daud mendengar bahwa Saul berkeinginan untuk datang ke Keila, memusnahkan kota Keila dan menangkap Daud. Ketika Daud mendengar bahwa Saul akan datang dan menghancurkan kota Keila itu, maka Daud bertanya kepada Tuhan, apakah warga-warga kota ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Dan apakah memang Saul benar-benar akan datang kemari? Tuhan jawab, benar, Saul akan datang kemari. Daud bertanya kembali, apakah warga kota ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Tuhan menjawab, ya, mereka akan menyerahkan dirimu kepada Saul. Anak-anak sekalian yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa penduduk kota Keila yang pernah diperangi oleh Filistin dan menderita, dan berhasil dibebaskan oleh Daud dan pasukannya karena Tuhan yang menolong. Penduduk kota ini tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Allah dan tidak pernah bisa menunjukkan terima kasihnya kepada Daud. Ini satu hal yang sungguh karena mereka telah dibutakan mata rohaninya. Mereka tetap memihak kepada Saul. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari peristiwa ini. Sekalipun Daud ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesusahan, ada di dalam kesulitan, tidak pernah membuat Daud untuk tidak menolong sebangsanya. Tetapi Daud tetap mempedulikan dan menolong sesama bangsanya. Dan karena desakan daripada Saul yang akan datang ke Keila, maka Daud beserta 600 pengikutnya segera meninggalkan Keila dan mereka berpencar kemana saja mereka dapat pergi. Dari berita ini, maka Saul membatalkan untuk menyerang kota Keila. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Daud sekalipun dalam kesulitan, dalam kesusahan, dia masih mempedulikan sesama bangsanya. Dan pertolongan Tuhan nyata atas hidupnya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan yang mempedulikan kehidupan Daud, Tuhan yang memberikan kemenangan atas Daud. Kami juga berterima kasih Tuhan diajarkan pada hari ini, bahwa sekalipun kami ada dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesukaran yang berat, itu tidak mengajarkan kami untuk berhenti menolong orang lain. Tapi kami tetap harus belajar peduli kepada orang lain di dalam segala keadaan yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aneh sekali, benar-benar kejam. Daud harus menelantil pahit itu. Ternyata penduduk Keila akan menyerahkan Daud ke tangan Saul. Mari teman-teman, kita jangan mencontoh ya. Kiranya Tuhan berikan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Caranya adalah dengan berdoa dan mendengar firman-Nya. Untuk besok bacalah 1 Samuel 23 ayat 14-28. Jangan lupa bagikan link YouTube-nya ya.